satu kampung di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bab-bab bisa digunggangkan kaca dan ya. Kaca kan bisa pakai bangku dah. Kalau pakai itu sekalian bisa keluar obat merahnya. Ya di sini tidak apa. Di sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma kunna linahtadiya laula an hadana laqad ja'a rasuluna bil haqqi wa nurun bil jannati muslimin wa amalun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana adik-adik bisa mas-mas mbak-mbak bisa memanfaatkan waktunya untuk hadir dalam acara pengajian realita. Ini yang khusus untuk yang di daerah kota. Rumahnya yang di desa ya boleh hadir. Kaina sama ibu ini dari desa, tapi boleh hadir di realita kelompok kota. Ya tentunya kita berkumpul di sini karena hidayah Allah itu masih kita rasakan dan masih kita merasa menjadi calon ahli surga. Menjadi calon ahli surga. Kalau hati kita sudah tidak bisa merasakan nikmatnya hidayah, pasti akan memilih tidak hadir. Oh, di sini ada acara ini. Oh, di sini ada acaranya, katanya Irson ada acaranya Gensi ya? Kalau saya bilangnya Genset. Kalau Mas Izan bilangnya Genset. Gensetnya kalau mati lampu itu Genset ya. Genset. Ya. Jadi karena ini, meskipun dipaksa, meskipun ayo cepat teko, hendak mudah meskipun begitu, supaya hatinya dicontohkan Allah dan diniati karena Allah. Karena hidayah itu menjaganya berat. Ada orang yang memilih melepaskan hidayah karena urusan jodoh misalnya. Terus aku tak mentuai seperti apa, ben iso rapi. Ada yang begitu, ada yang melepaskan sebuah hidayah hanya sebuah itu. Misalnya begitu. Wes aku mentuai karena ngaji terus. Senin Selasa Rabu ngaji. Gak teko ditakoi. Mentuai ada yang begitu. Ada yang sedang, saya ingat itu orang-orang yang mendapatkan hidayah. Saya itu ikut agama ini, Mas, aliran ini sudah saya gilir semua. Ternyata apa yang saya cari ini ada di Jakarta. Saya berdiskusi langsung dengan para mu'alaf yang dia pernah ikut Abu Bakar Basir, pernah ikut Muhammadiyah, yang pengurus NU banyak, yang jamaah tabligh banyak, yang salafi banyak, yang syiah banyak. Ini gini mas, ini gini. Kalau yang ekstrim, kita tuh didoktrin itu untuk gimana caranya nyerang polisi, ngebom. Memang saya berdiskusi langsung dengan jamaah
Artinya Allah betul-betul memberikan hidayah itu dengan orang-orang pilihan. Kenapa meskipun aku gak direkani nang kantorku, nang lingkunganku, tapi Allah peduli. Allah sayang dengan saya. Allah memilih saya, itu wajib disyukur. Karena nikmatnya batin itu tidak bisa diukur. Maka atas hidayah serta nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, syukur kepada para perantara agama mulai dari Nabi kita Muhammad SAW, sehingga kita bisa merasakan hidayah ini. Tentunya ada perantara. Lampu ini hidup lantaran kabel. Yang punya dayanya adalah genset. Yang punya daya listrik itu adalah PLTU, PLTS, PLTA. Itu yang punya daya listriknya. Tapi yang sehingga hidup itu karena kabel. Seperti itu. Di rumah saya tidak pakai kabel, Pak. Listrik saya tidak pakai kabel. Pakai apa? Pakai Bluetooth, ya sama saja. Itu perantara. Pernah lihat tidak ketika lampu masuk ke dalam ruangan, kemudian tepuk tangan lampunya hidup? Pernah tidak? Itu ada. Tepuk satu kali ruang tamu yang hidup, tepuk dua kali kamar tengah yang hidup. Ada yang dengan bersiul di dapur hidup. Saking canggihnya, itu tetap urusan dunia, tetap butuh perantara. Mic-nya di tempat saya nggak pakai kabel, ya, tidak seperti di masjid LDI. Pakai apa? Pakai wireless. Sama, itu tetap perantara. Artinya pentingnya perantara. Wajib kita syukuri dengan ucapan alhamdulillah, jazakumullahu khairan, jazakumullahu khairan. Yang ketiga, syukur pada adik-adik, mas-mas, mbak-mbak yang ada di dalam masjid, yang ada di luar stadion sana, tetap kita syukuri atas kehadirannya dengan ucapan alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Pada malam hari ini ternyata jadwalnya talkshow. Semestinya kita di lantai 2. Namun persiapannya karena mendadak, kita tetap syukuri di sini. Saya mengangkat tema dari talkshow tadi. Mas Dawa menyampaikan apa ya temanya? Menikah. Menyiapkan. Masa suruh nikah semua ya? Oh, pernikahan. Jadi sudah disampaikan Mas Bapak, tapi intinya meraih masa depan sukses bersama 29 karakter. Akhir-akhir ini kita di jamaah didengungkan 29 karakter. Isinya macam-macam. 6 tobiat luhur, 4 tali keimanan, dan Sri Sukses itu bagian dari 29 karakter dan sangat dikembangkan. Bahkan di sekolah-sekolah ada building karakter, ada building itu ya lagi ngetren di sekolah. Jangankan di sekolah, di kantor-kantor seperti itu. Bagaimana menciptakan suasana kantor, suasana kerja, suasana sekolah, timnya kuat, timnya solid, misalnya seperti itu. Kemudian melalui pramuka, penjelajahan, terus mencari kode-kode ada morse, ada yang nyari jalan, nyari petunjuk arahnya kemana, harus apa. Itu adalah membentuk karakter dan membentuk tim yang kuat. Tujuannya di situ. Jamaahnya sudah dari dulu sudah punya 6 tobiat luhur, 4 tali keimanan, Sri Sukses, apa lagi macam sampai 29. Saking banyaknya saya tidak apa lagi. Tapi intinya di situ. Kita Bapak Imam itu bagaimana caranya membangun karakter yang berbudi luhur, luhurin budi, ya, seperti itu. Jadi
kita harus menerapkan seperti itu biar kita menjadi contoh di sekolah, di tempat kerja, di pondok. Kita harus menerapkan seperti itu, bukan karena di lingkungan jamaah. Sudah di lingkungan jamaah 29 karakter sudah sama-sama tahu, tapi kita tidak menerapkan, itu ya juga tidak pas. 29 karakter itu harus diterapkan, bukan hanya di luar jamaah tapi di dalam jamaah. Seperti itu. Pada malam hari ini ada gas misteri, gas bahasa Inggrisnya saya tidak tahu. Tamu itu gas apa itu? Kalau keliru nyebut bisa jadi hantu ghost itu kan. GUESS kalau ada misteri gas. Ini yang akan kita gali mulai dari ceritanya, mulai dari kecil sampai sekarang berhasil seperti itu. Bapak Imam itu memikirkan kalian mulai dari kecil cabai rawit sampai nikah. Mulai nikah paling tidak dua kerjaan itu sudah dipikirkan. Di luar sana orang mau nikah ketika tidak memilih pekerjaan, dia tidak akan pernah melangkah maju. Artinya mau melamar enggak, belum punya kerjaan, itu menjadi ketakutan yang luar biasa. Di mana nasihat banyak, dalil banyak sebagai motivasi. Tidak mau kerja dinasihati, akhirnya mau kerja, mau amal soleh seperti itu. Tidak malu, yang penting halal, tidak usah malu. Yang penting bisa diwakaf tertib, aman juga. Allah akan mencukupi. Allah akan memenuhi kebutuhan sampai dengan cukup. Seperti itu. Untuk tamu malam ini itu adalah Mas Yusril yang akan yang akan saya gali proses dari awal, mulai saya tahunya dari cabai rawit. Yang saya paling ingat Mas Yusril itu sering tidur di sini. Kemudian pokoknya lebih banyak menghabiskan waktunya di sini. Tapi kan tidak diusir keluarga Mas Yusril, enggak ya. Jadi memang lebih senang di masjid. Lebih senang di masjid. Yang saya kenal itu pokoknya turu wae mangan mulih, wae atus mulih, ingin pulang ya pulang. Seperti hidup segan mati tak mau. Tapi ternyata alhamdulillah sekarang sukses. Mas Yusril ini bekerja di dinas peternakan, dinas pertanian dan peternakan, menjadi mantri hewan. Kalau istri saya Bu Mantri, Mas Yusril ini mantri hewan. Kalau istri saya nyuntik manusia, Mas Yusril nyuntik hewan. Seperti itu. Pak, nampak Pak tengkurap mau disuntik. Kalau sapi disuruh tengkurap ini tidak tahu saya. Nanti bisa dijelaskan Mas Yusril itu. Apa pakai kode mo atau gimana saya tidak tahu. Mo gitu. Terus ada sapinya merobohkan diri. Moga Mas Yusril di Pak. Dan Mas Yusril dan beberapa generus ini saya kader untuk melanjutkan perjuangan para pengurus-pengurus yang ada di Bondowoso. Semuanya kita ada. Karena ada, kalau bahasanya Gen Z itu ada passion. Oh ternyata Mas Anwar ini tidak bakat di organisasi. Saya ngamati ada acara organisasi ini misal diundang di acara organisasi, diundang ada sosialis kateko, terus kelihatan gak semangat, tidak bakat di organisasi. Karena saya menemukan ternyata ini tidak bakat ke organisasi, tapi kalau suruh terangkan Al-Quran hadis kenceng, berarti ini passionnya ke dalam. Oh ini senang organisasi, nah, misalnya gitu. Misalnya Mas Dito
itu ini ada acara, tolong diketuai. Oh, bisa. Nanti kamu bagian ini, ada bagian dokumentasi, ada keamanan, ada seksi acara. Oh, berarti bakat di organisasi. Kita pengurus itu ngamati seperti itu. Ada YouTuber, oh ini bakat YouTube, ada Mas Ais. Ada makanan di situ, Mas Ais difoto sama saya. Lama-lama diambil sama Mas Ais. Ya, tidak apa-apa, tidak masalah sama Mas Ais. Ini sudah hadir di hadapan kita Mas Yusril, penerus yang dulunya seperti Hirson, seperti Ibnu, seperti Rama, ternyata sekarang menjadi generus di Bondowoso. Bisa jadi mas-mas dan mbak-mbak sekalian akan meneruskan perjuangan-perjuangan kita. Nah, untuk Mas Yusril, saya ingatnya Yusril Mahendra. Ini Mas Yusril, putra kedua dari Pak Helmi. Jadi monggo diperkenalkan nama lengkap, profilnya diperkenalkan kepada mas-mas dan mbak-mbak serta adik-adik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dibuka sama Bapak Andi. Nama saya Yusril Abdullah. Rumah saya ada di Kota Kulon, tepatnya di Kabupaten yang baru di sana. Nah, terus kalau biografi saya dari awal itu, saya itu TK termasuk di Batu. TK itu TK kalau besar itu saya tidak sekolah, langsung SD. Nah, SD itu di bagian 3, yaitu di Perintis ini. Saya ke SD bagian 3 itu 7 tahun. Kelas 5 saya tidak naik. Itu kelas 5. Tapi jadi contoh, itu kalau sekarang kan ijazah Bapak Imam kan supaya sekolah itu tepat waktu. Ya belajar sekolah atau kuliah jangan sampai molor, kalau bisa waktu. Dulu ya emang saya beli SMP terus di SMP 4 di SMP di depannya gimana apa namanya depannya SMA 2, terus SMA-nya di Jombang di Gadimangu, terus kuliahnya di Surabaya di UIK, terus habis kuliah dia langsung magang di kantor, kemudian langsung kerja di dinas peternakan. Waktu itu masih gabung di pertanian dan peternakan. Sekarang dinasnya pindah gabung dengan peternakan dan perikanan. Itu singkat dari saya. Ya, saya juga baru tahu ternyata Mas Yusril ini pernah tidak naik kelas. Ini baru tahu. Tapi bukan berarti itu menjadi hambatan dan menjadi pesimis. Ternyata Allah menggodam menjadi penerus yang sukses. Bersaudara itu 4? Ya, 5. Boleh? 5 bersaudara. Siapa saja? Kan yang terakhir apa? Oh gitu. Pertama Lia, kedua Yusril, Ya. ketiga Bella, keempat Agil, 5 Rama. Oh ya, Agil 5. Ya. Rama dari itu. Oh ya, 5. Ya. Nah, setiap saya bercerita pada teman, ada teman namanya Pak Helmi, itu masuk Menteri Hewan juga nih, Menteri Hewan, putranya itu kedokteran hewan, ya kedokteran hewan. Kemudian Yusril Menteri Hewan, kemudian yang Bella itu di UB, jurusan apa? jurusan peternakan. Jadi sekeluarga ini kehewanan semua ya, profesinya. Namun sukses, ya, sukses. Jadi passionnya di situ bisa ditiru karena bakat itu bermacam-macam. Dalam satu keluarga tidak sama. Ada yang ke kesehatan, ada yang ke kehewanan, ada yang ke pertanian.
pertanian, ada yang administrasi, ada yang bahasa Inggris, ada bahasa Indonesia seperti itu. Nah, yang saya kenal itu Mas Yusril, jujur saja bahasa saya luntang-luntung ketika masih seumuran Rama kan. Di sini bangun, bersolat, ada. Tadi SD-nya di Batu. Di Banda di sini, di Banda TK-nya di Batu. Iya, TK-nya di Banda. Oh ya, mudah-mudahan saya takut keliru. Takutnya begini, TK-nya di Batu, SD-nya di Genteng, SMA-nya di Lawang. Ya kan? Kalau di Genteng itu Banyuwangi, kalau di Lawang ya di Malang. Kenapa dari SD SMP kemudian seperti SMA-nya diganti? Nah, kenapa moro-moro terus mau sekolah dan mondok diganti? Karena itu berat. Bahasa saya, mondok itu berat. Artinya berat apa? Harus bangun jam 2 malam. Kemudian disiplinnya itu tinggi kan di pondok. Jam sekian harus belajar, jam sekian harus ngaji, jam sekian harus ikut makna. Padahal di sini terbiasa ingin tidur ya tidur, ingin main ya main, ingin jalan ya jalan. Apa sehingga ya sudah Pak, Bu, saya mau mondok di Gading sama sekolah. Kalau saya itu dulu itu sebenarnya kalau saya SMP nggak bikin mondok, nggak bikin mondok. Nah, soalnya ya memang nggak bikin mondok, pengennya ya sekolah SMA. Cuma karena sedikit ada keterpaksaan terus diiming-imingi, nanti kalau di pondok itu ini bisa main bola nyasar, akhirnya ke sana. Nah, terus semenjak awal-awal pondok itu ya udah paksa ya wajar. Terus lama-kelamaan kita bisa adaptasi dengan teman, banyak teman, yaitu juga alhamdulillah kita banyak teman di sana, terus dapat ilmu itu bisa kita terapkan di dunia nyata ternyata. Interaksi dengan teman-teman dari luar pulau dengan terus kita mendapat ilmu agama itu alhamdulillah ya berdampak besar bagi kehidupan kita selanjutnya. Kalau yang awalnya emang terpaksa, jujur. Di awal itu kan tentunya malu. Masuk ke pondok tidak ada satupun yang kenal. Terus nek menang iku kadwe kanca. Ape kenalan isi. Itu caranya Mas Yusril ngatasi itu apa? Gimana? Iya, emang jujur saya kan orangnya orang bukan banyak pemalu. Jadi lama-lama tapi sadar sendiri. Alhamdulillah kadang saya yang mendekat, kalau tidak orang lain yang mau kenalan sama saya. Terus akhirnya lama-lama ngaji kan kelas ada berapa orang, jadi kita lama-lama bisa akrab. Itu sih selama mondok. Ya, bisa dijadikan contoh. Yang awalnya terpaksa, dipaksa dan terpaksa seperti itu. Itu lama-lama bisa ngasih. Adik-adik yang di sini, yang SD, yang SMP, yang SMA, mudah-mudahan juga bisa mondok lagi. Amin. Jadi menjadi sarjana mubalek yang sarjana. Kemudian setelah mondok itu SMA ya, mondok. Kemudian memilih ke sekolah peternakan itu apa? Dasarnya kok akhirnya memilih mengikuti jejak ayah itu apa? Karena saya merasa tidak punya pilihan lain. Ya memang passion saya merasa soalnya dari kecil saya kan sering ikut bapak saya kerja ke lapangan, cuma diem meskipun diem saya sering ikut. Cuma kalau saya prinsipnya itu saya dulu itu waktu mau masuk kuliah saya itu emang langsung nuju ke D3, enggak ke S1, S1 kedokteran. Ya memang langsung menuju D3 karena saya berprinsip itu saya itu kayak menteri hewan itu kan menangani intinya melayani masyarakat. Nah, melayani masyarakat kan itu butuh jasa juga. Nah, saya tidak pikir saya ingin tinggi kuliah saya satu, dan saya memang langsung menuju D3 karena prinsip saya itu saya lebih baik pohon pendek
tetapi mempunyai naungan yang luas daripada punya apa kuliah yang tinggi-tinggi cuma tidak bisa andil ke masyarakat, ke negara gitu, intinya gitu. Jadi saya kan meskipun D3 saya ingin memaksimalkan pendidikan saya masih ingin apa itu kontribusi ke masyarakat gitu. Alhamdulillah sekarang saya bisa merasakan itu meskipun tidak sampai S1 atau S2 S3 saya cukup D3 cuma alhamdulillah bisa berkontribusi untuk masyarakat. Cuma untuk ini untuk saya sendiri pribadi, cuma kalau untuk yang lain ya monggo carilah bos yang tinggi-tingginya gitu. Kalau bisa S1 ya S1, S2 bahkan S3 gitu, monggo. Jadi kalau seperti saya seperti itu. Ya, jadi cukup bagus intinya. Pada dasarnya Mas Yusril bagi saya malas belajar. D3 cukup, tapi memberikan kontribusi yang besar karena dan bisa mengabdikan kepada bangsa dan negara misalkan. Pak Helmi itu dikenal Menteri Hewan yang paling jujur. Menteri Hewan yang paling jujur. Saya tidak pernah bertanya Pak Helmi itu tarifnya berapa, saya tidak pernah bertanya. Tapi hitung-hitungan saya ukurannya besar. Karena apa? Setiap nyuntik, Pak, sapi saya sakit, Pak, sapi saya mau melahirkan, itu datang. Kadang malam itu mampir ke rumah saya, jam 8 malam nitip ini atau pinjam ini, datang ke Mas, aku nitip ini Mas, saya mau naik kandung, padahal itu malam-malam dan rawan, artinya rawan keselamatan orang. Mungkin Mas Yusril yang mengalami, Pak Helmi sudah pengalaman dicegat begal, dicegat perampok, itu ya terbiasa seperti itu. Tapi pengabdian kepada masyarakat itu yang luar biasa. Penggemukan sapi, kontes sapi, ada kontes sapi nanti yang berat. Itu karena pelayanan Pak Helmi itu baik, maka Pak Helmi bertugas tidak di wilayah itu, maka akan tetap dicari. Dan Allah dengan Mas Helmi, saya manggilnya Mas Helmi, Pak Helmi itu bisa berbudi luhur, diterima oleh semua lapisan masyarakat. Allah memberinya rezeki yang luar biasa. Secara logika, Pak Helmi itu punya 5 putra putri yang bekerja hanya Pak Helmi, misalnya. Tapi Allah mencukupkan di situ. Dan tentunya bapak-bapak yang lain sama. Ada yang bapaknya kerja pas-pasan tapi mampu mencukupi, ya itulah Allah hadir di situ. Bisa menjadi motivasi kepada kalian semua. Ketika mengabdikan kepada masyarakat secara totalitas, Bapak Imam bekerjalah dengan maksimal, dengan baik. Ya contohnya Mas Helmi, ketika Mas Yusril ini lulus, ini anak saya. Akhirnya ya sudah anak saya. Ada yang tarifnya mahal karena saya tahu di tetangga-tetangga saya, kalau itu mahal Pak, kalau itu ditelepon tidak pernah diangkat, itu ditelepon sekarang datang besok sampai mati Pak sampai saya Pak. Seperti itu. Artinya kecepatan pelayanan itu mempengaruhi. Kemudian pernah enggak Mas Yusril itu terbersit ketika kuliah di peternakan ingin berhenti kuliah waktu kuliah? Enggak pernah. Naik kelas terus ya? Ya, itu lancar. Nah, kemudian setelah lulus itu punya gambaran ingin bekerja di mana? Kalau saya itu setelah lulus itu saya langsung magang di kantor. Cuma saya itu magang itu lama itu saya magang itu lama. Dalam artian saya kok pikir itu tidak terima gitu di tidak terima itu kan di dinas peternakan itu saya kan ada 2 profesi, yaitu kesehatan hewan, yang satunya itu kalau asalnya TKW
nah KW suntik sapi. Nah itu, saya tuh magang itu nggak terima selama beberapa bulan, cuma ikut Nah terus sampai saya sampai frustasi, ini motor yang dijual lagi, motor yang trail itu. Terus saya tidak terima, saya ingin keluar gitu, saya ingin keluar, itu sudah frustasi gitu. Terus alhamdulillah itu saya termasuk percaya orangnya, mencari rezeki datang setelah nikah itu ya alhamdulillah, ya itu saya percaya semenjak itu. Kalau yang dijelaskan yang mengingat mudah-mudahan yang menjadi satu menjadi pekerjaan, adik-adik yang menjadi pekerjaan, kedua yang lagi tes P3K, mudah-mudahan Allah paling kemudahan lulusan, nanti dimudahkan semua urusannya. Ternyata Mas Yusril pernah sampai putus asa ya, karena tidak diterima. Wis biayanya akeh, wis kerja mengabdi tenanan, ternyata tidak diterima. Namun akhirnya Mas Yusril diterima di P3K, itu ASN. Nah, yang ingin saya tanyakan Mas Yusril, dalam peternakan itu, dalam kuliah yang berhubungan dengan kehewanan itu apa saja jurusannya? Selain mungkin bisa jadi dari adik-adik yang hadir, aku tak ingin seperti Mas Yusril, tapi tidak ingin di menteri hewannya, takut darah misalnya, takut kehewannya, apa saja jurusan? Bisa jurusan peternakan. Kalau saya kesehatan hewan. Kesehatan hewan. Ya. Kalau jurusan peternakan kan lebih ke pakan ternak. Di pabrik lah, di perusahaan. Di perusahaan itu ya. Jadi ada menteri hewan, kedokteran hewan, sama peternakan. Di peternakan. Ya. Itu lebih cenderung ke perusahaan-perusahaan. Ya, peternakan. Nah, setelah dari SD, kemudian SMP, SMA, kemudian akhirnya bekerja, tentunya di situ ada proses perjalanan hidup yang luar biasa. Kita yang menyaksikan itu tidak akan pernah menyangka akan menjadi seperti ini. Mas Irson, kemudian Mas Rama, Mas Anwar, Mas Eza, kemudian Mas Teguh, Wan Nugrah, Mas Nugrah, atau mbak-mbaknya yang di belakang itu besok ini mau jadi apa? Bisa jadi diskusi malam ini menjadi motivasi, karena banyak pilihan pekerjaan, banyak pilihan mandiri. Mandiri itu jangan diartikan harus jadi pegawai, harus jadi P3K, jangan diartikan seperti itu. Artinya mandiri itu bisa menghidupi dirinya sendiri, bisa bekerja apapun itu, yang penting ada. Di sini ada Mas Iza yang di Telkom, ada Mas Dito yang di Bapenda. Beda ya, Bapenda sama Bapenda itu beda. Bapenda itu Badan Pendapatan Daerah gitu. Pendapatan daerah. Jadi yang pajak daerah itu yang restoran terutama, kemudian hotel, kemudian reklame itu masuknya ke Bapenda seperti itu. Jadi ada berbagai masing-masing. Kemudian ada Mas Dawal yang kerja di Wings Food. Wings Food bagian pemasaran ya. Bagian pemasaran. Karena saya sering ketemu Wings Food banyak kan. Di situ artinya mandiri. Nah, dalam perjalanannya akhirnya Mas Yusril ini menikah. Jadi cerita yang saya dapat itu ada tugas Senkom ya. Ada tugas Senkom. Ada dari kantor itu ada tugas Senkom. Ditugaskan ke Malang. Tugas ke Malang. Ternyata setelah dari Malang itu Mas Yusril langsung ke Jombang, nemui cewek idamannya. Di perkawinan dulu ya. Ini bapaknya sendiri tidak tahu. Murung-murung Jombang meniti perkawinan. Itu piye Mas? Yo syukur dong tak gitu kan. Kemudian kok bisa memilih
yang namanya Mbak Rosa itu gimana? Itu gimana? Ya kalau itu kan dulu kan saya kan sempat di Gandeng itu bukan kok kenal dah. Saya itu kalau kok saya kan dulu kan di sana kan ngekos. Nah istri saya itu di rumahnya di dekat kos saya. Nah terus kalau misalnya habis sholat kan ya kadang ya papasan, cuma tidak kenal. Waktu itu terus saya punya nekat langsung pingin kebetulan bapak kos saya itu di sana itu tim perkawinan besar. Nah itu ya, saya langsung minta dikenalkan, yang bilang berjalan lancar. Ya. Dalam prosesnya, nah kenapa memilih Mbak Rosa? Ya kalau bisa dibilang sih dulu saya waktu sekolah saya emang ya ya emang punya cita-cita, punya keinginan nanti bagaimana kalau misalnya ke depan gitu, emang punya anak-anak gitu yang bilang yang sampean. Ya, angan-angannya belum jelas nih. Tapi ada kenapa memilih tinggi mas, putih mas, ada tai lalatnya misalnya. Kemudian solehah pasti lah. Ya, ya emang kata awal-awal yang ditanyain dulu emang ya sambungnya pasti. Terus ya dan lain-lain. Off the record. Ya. Nah dalam perjalanannya itu saya ikut lamaran. Ada ceritanya, saya ikut lamaran di Jombang bersama keluarganya Pak Ilmi. Di situ ada Mas Yusril. Seingat saya waktu itu menentukan untuk menikah itu di bulan Agustus ya. Bulan Agustus. Waktu itu kita lamaran itu di awal Juni ya. Di awal Juni. Jadi saya mengantarkan Mas Yusril dan keluarga itu awal Juni melamar Mbak Rosa. Dilamar, kemudian disepakati Agustus. Disepakati Agustus. Juli akhir atau Agustus awal. Ternyata setelah pulang rumahnya, Mas Yusril ini marah-marah ke bapaknya. Bapaknya itu dimarahin. Pak, kesuwen nek dari Juli akhir atau Agustus itu cepetan nek iso apa namanya? Mintanya cepet. Bapaknya ke saya. Aku di sini nih Mas Yusril Mas. Suruh cepet-cepet katanya. Jadi terus ya syukur tuh mas. Aku ya bingung mas, kok secepat ini maksudnya. Ya apa namanya? Ya mungkin ya sudah kadang senang sampai di ubun-ubun mungkin begitu. Jadi ya Yusril sendiri sudah siap, ya monggo dapat. Apa motivasi menyegerakan? Padahal sudah disepakati akhir Juli. Ya karena kan di situ kan kita kan memang dari pengurus kan kalau SL kan di kenalan, sebelum kenalan ya. Nah dalam kenalan itu saya tidak ingin berlama-lama soalnya takutnya ya itu belum kelewatan dalam kenalan kelewatan dalam artian mungkin nanti pelanggaran atau gimana. Ya, betul. Selain takut melanggar dan juga cinta yang luar biasa. Kemudian percaya tidak bahwa rezeki setelah menikah itu Allah memberikan dengan banyak dan luar biasa? Iya percaya. Apa perbedaan setelah kan tentunya ngalami kan sebelum menikah dan setelah menikah? Kalau saya itu sebelum menikah ya udah saya frustasi gitu. Pekerjaan gak diterima-terima ya terus ya intinya wis gak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus saya itu punya rencana nikah punya rencana pingin segera nikah biar intinya untuk meminimalisir pelanggaran gitu. Nah terus akhirnya itu jarak beberapa minggu saya itu keterima di kesehatan hewannya. Itu diterima di kesehatan hewannya. Terus akhirnya saya itu menikah tahun 2021 itu menikah.
Nah terus setelah menikah itu alhamdulillah saya tuh keterima juga di suntik kawin sapi. Itu kan ada tadi yang ada dua kan, kesehatan hewan sama suntik kawin sapi. Nah terus setelah menikah itu saya keterima di kawin suntik sapi itu. Nah terus yang namanya rezeki anak sama rezeki istri itu kan ada masing-masing. Saya itu ya setelah menikah ya alhamdulillah rezekinya sudah hanya sudah terima dua itu ya. Karena tidak semua menteri bisa terima dua profesi itu. Mesti ada salah satu, ada kesehatan hewan atau enggak apa itu yang suntik kawin itu. Tapi saya alhamdulillah terima dua-duanya. Terus juga alhamdulillah rezeki habis punya anak. Itu habis punya anak itu alhamdulillah saya itu bisa pindah. Saya dulu kan awalnya itu di Maisan. Di Maisan itu saya nggak rasa, soalnya ya emang saya sudah enak di Pakem. Nah, jadi saya bolak-balik. Terus jelas setelah punya anak itu saya dipindah di Pakem. Nah, jadi pindah di Pakem dan alhamdulillah rezekinya tambah lancar lagi. Nah, terus setelah pindah di Pakem itu kok ada tes-tesan P3K. Itu saya ikut. Awalnya itu saya tidak terima. Saya tidak terima. Memang kalau secara nilai itu saya tidak terima. Cuma saya waktu itu sudah pasrah tapi memang saya tidak terlalu berharap karena saya sudah bersyukur dengan profesi saya yang dua profesi itu tadi. Terus kok dilala setelah jalan 3 bulan ada pengumuman sistemnya dirubah dengan ranking. Nah, alhamdulillah itu keterima. Nah itu menurut saya ya, lantaran yang jelas lantaran menikah dan punya anak itu memang rezekinya tiba-tiba saya itu istilahnya ditotor gitu sama Allah. Itu hampir mirip dengan pengalaman saya. Ketika istri saya sebelum dahum kemudian berangkat ke Kediri, B kemudian diterima menjadi PNS, satu-satunya dari 50 orang dalam satu ruangan itu yang diterima PNS istri saya. Saya bilang ke istri saya karena baru masuk jamaah, itu hadiah dari Allah. Setelah saya menikah, anak saya juga diangkat menjadi PNS. Ini juga hadiah dari Allah. Seperti itu. Mas Yusril ini pernah dihambat oleh pimpinannya, tidak suka karena LDI. Jadi di kantor itu pimpinannya ketika Mas Yusril ditugaskan ini, ditugaskan itu, mengikuti pelatihan ini dihambat, gitu ya. Dihambat terus. Surat itu tidak pernah diberikan, tapi Allah selalu memberikan jalan. Kemudian pertanyaan saya, pernah dapat pengalaman apa sehingga dalam hidup itu berubah, yang asalnya tidak punya cita-cita, tidak punya bayangan, terus tahu-tahu ada pengalaman, entah itu menyenangkan atau menyakitkan sehingga saya harus begini. Maksudnya gimana? Misalnya begini, Contoh-contoh. wes pokoknya saya pokoknya sekolah saja sudah, ikuti alur. Iya. Ikuti alur. Kemudian ada suatu kejadian yang kemudian membuat Mas Yusril itu, oh iya, saya kok begini, saya harus berubah, seperti itu. Apa yang tidak mereka? Ya intinya saya itu kalau sebelum kalau namanya anak muda ya, dulu kan pasti kalau saya emang jujur mesti ya, namanya manusia mesti ada pernah melakukan pelanggaran. Nah saya itu selama melakukan namanya anak muda ya, pelanggaran pasti itu seakan-akan saya itu nggak diridhoi gitu loh. Jadi karena ada aja masalahnya, tulis alhamdulillah semenjak menikah itu alhamdulillah ya semua itu ya bisa berjalan lancar gitu. Ya intinya kan sesuai kalau kita ngaji kan kalau misalnya kita apalagi sudah balik tapi kok masih
motivasi aja kalau misalnya emang bener kalau jangan takut nikah. Insya Allah kalau nikah itu pasti rezekinya dilancarkan oleh Allah. Insya Allah pasti. Berikutnya, apa makna saat kehilangan saudara, kakak, tokoh di lingkungan? Kita kehilangan saudara kita, tapi bagi Mas Yusril ini adalah sebuah tokoh, seorang kakak, seorang tetangga yang luar biasa. Setelah kehilangan Mas Andre itu, apa yang berkesan di Mas Yusril? Ya kalau dibilang kehilangan sih sangat kehilangan. Kalau Mas Andre itu apalagi sangat, itu istilahnya kayak saudara, kayak kakak bagi saya itu. Mas Andre itu pernah bilang itu kalau misalnya ada apa-apa buat saya ke saya itu yo Mas Andre itu yang paling depan gitu. Jadi ya beliau itu memang benar-benar hebat, tidak bisa diungkapkan lah. Yes, intinya kebaikannya Insya Allah semua merasakannya. Itulah saudara jamaah itu, saudara seiman, saudara lahir batin. Kalau saya menilai dulu, banyak teman di luar itu sama. Binaan saya 1400, tapi dengan jamaah beda. Saya dengan Hirson itu akan menjadi saudara sampai di akhirat, di padang mahsyar. Oh, dulu ada Mas Andi waktu misi acara itu jamaah, itu akan dicari kan begitu kan? Akan dicari. Kalau teman duniawi hanya sampai urusan dunia. Kalau teman kantor misalnya, saat dekat-dekatnya itu urusan kantor, keluar dari kantor selesai. Paling dekat keluar dari rumahnya sudah selesai. Jadi saudara lahir batin itu yang harus dijaga. Kemudian pesan untuk generasi ini apa? Ya pesannya nanti kalau misalnya sudah kerja itu kalau misalnya sudah kerja di dunia kerja itu terapkan prinsip jujur dan bersyukur. Itu salah satu dari 29 karakter yang akan insya Allah berpengaruh di dunia kerja. Ya. Jadi prinsip jujur dan bersyukur itu utama. Saya punya teman kantor tukang bersih. Orangnya jujur. Jadi dia hanya melayani kepala dinas, tapi karena jujur dan rajin, dia digunakan oleh semua ruangan. Gajinya 500, sekarang 1 juta. Tetapi tiap bulan itu diberi umroh sama teman-teman. Di ruangan ini diberi ruangan ini. Lebih dari 1 juta, bayangkan. Mas, buangkan berkas 1 karung itu udah kasih 20.000, bisa kasih 50 atau 100.000. Seperti itu. Karena jujur seperti itu. Kemudian prinsip dalam hidupnya Mas Yusril itu apa? Kalau saya, prinsip saya, dan saya pernah ditanya sama pimpinan, karena pimpinan saya itu agamanya itu pintar. Jadi dia dalil-dalilnya juga sama saya. Prinsipmu apa nih? Saya bilang intan sulullah yang sungguh bagus. Saya prinsipnya intan sulullah yang sungguh. Pokoknya mau seperti apapun menolong agama Allah pasti ditolong oleh Allah. Sudah titik. Itu modal utama. Nah, kalau Mas Yusril apa? Jangan ikut-ikutan. Nah, kalau dari saya itu memang benar-benar kalau saya kan kerjanya di masyarakat. Jadi saya mengabdi sama masyarakat. Soalnya kalau kerjaan saya itu gampang banget untuk berbohong. Contoh kayak suntik kawin sapi. Suntik kawin sapi itu kan masa birahinya, birahi itu masa subur, masa kawin lah, itu 21 hari sekali. Nah itu kadang ada peternak itu yang nggak tahu, itu asal lebih. Pak ini saya kepingin kawin, padahal setelah diperiksa
itu tidak kepingin diraih sapi itu. Jadi kalau misalnya disuntik, otomatis tidak kira jadi protein. Nah itu kalau misalnya saya langsung tanda sapi itu tidak diraih, terus saya langsung suntikkan, itu kan otomatis saya kan orangnya tidak jujur. Nah iya gampang saya harusnya cari uang kayak gitu. Saya sekali nyuntik itu alhamdulillah dapat. Kalau saya tidak langsung saya suntik, ada orang bukan saya tidak saya periksa dulu, ya itu ya kan sama saja saya tidak jujur. Mudah sekali sih kalau misalnya memang saya berbuat tidak jujur. Tapi ya memang kita kan sama Bapak Imam sejak dini dididik untuk apalagi sekarang diterapkan 29 karakter. Ya itu sih. Jadi prinsipnya maksudnya adalah jujur dalam hal apapun, dalam melayani, dalam jamaah, di luar itu prinsipnya jujur. Karena pekerjaan seperti di pelayanan, Mas Dawam, Dito, Nizam, saya itu lahan basah, istilahnya lahan basah. Orang mau mengajukan izin ke saya, Pak berapa bayar? Saya mau bilang 50.000 pasti dibayar, mau bilang 100.000 dibayar, padahal gratis. Mas Yusril anaknya, sapinya sampai sakitnya ini. Kalau sakitnya ini biayanya 200, padahal sakitnya cuma itu, biayanya 20.000. Mau bilang 200 dibayar. Siapa orang mau kehilangan sapinya mati senilai 30 juta, 200.000 dibayar. Mas Dito, berapa Pak biaya iklan ini, banner ini? Oh ini 50.000, padahal tarifnya 30.000. Pasti dibayar. Tapi karena jujur itu yang akan menyelamatkan kita. Budi luhur akan menyelamatkan kita. Budi luhur itu orang luar mau menggunakan budi luhur, jujur juga sama juga akan selamatkan. Jadi prinsipnya adalah jujur. Kemudian satu lagi sebelum kita akhiri, sebetulnya banyak pertanyaan yang saya siapkan, cuman karena saya sebetulnya ini buat ya, cuman karena tempatnya di sini tidak memungkinkan untuk ya. Setiap saya tahu Mas Yusril dapatnya lumayan dari nyuntik, dari melayani masyarakat itu, saya tahu dapatnya lumayan. Bentuk syukurnya apa? Allah dulu seperti adik-adik yang saya sebutkan tadi, sekarang ternyata menghasilkan rezeki yang luar biasa itu. Bentuk syukurnya seperti apa? Sodako. Karena memang kan kita selama ngaji kan memang yang kita tahu sodako itu tidak akan mengurangi harta, apalagi dengan sodako pasti kan dilipat gandakan akan sampai 700 kali lipat. Ya itu sih. Sodako. Bentuk syukurnya adalah diwujudkan dalam bentuk sodako. Karena di luar itu juga sodakonya berkurang. Orang sekarang trennya adalah coba lihat di TikTok, di YouTube yang lain-lain, orang itu berlomba-lomba sodako. Meskipun ada iming-imingnya, meskipun itu ngetes pemulung, jujur apa enggak, ada uang 50.000, ternyata dikembalikan dia dapat 1 juta. Itu dalam bentuk di luar seperti itu. Karena waktunya sudah selesai dilewat, jadi disimpulkan bahwa masa depan itu kita tidak tahu, tapi kita bisa menata. Masa depan kita tidak tahu, tapi kita bisa menata. Menatanya seperti apa kita yang tahu. Kita yang ingin. Saya ingin seperti ini ya, ditata dari sekarang, diwujudkan. Ketika Allah merubah, itulah yang terbaik. Kemudian jangan takut dengan jangan takut dengan sesuatu yang belum kita kerjakan. Mas Yusril tadi juga dengan menikah ternyata Allah memberikan rezeki yang luar biasa. Dengan jujur itu menjadi modal utama hidupnya kita. Ketika tidak jujur, bukan cuma di kehidupan di luar, di dalam apapun tidak akan dipercaya, tidak akan. Kemudian berikutnya adalah
Sedekah itu adalah menggelontorkan, memberikan rezeki sebanyak-banyaknya, menghapus dosa yang banyak seperti itu dengan adanya sedekah. Kemudian kita harus punya prinsip itu. Kita dari sekarang prinsip saya itu mengidolakan boleh, tapi prinsip itu harus pakai. Rama misalnya, mengidolakan Ais. Lama-lama bosan ikut mengidolakan. Oh masih Son, oh masih Izan itu kok kok enak kayaknya mengidolakan. Silakan, tapi prinsip itu tetap harus sama. Kepada mas-mas, mbak dan adik-adik, mudah-mudahan masa depan kalian Allah paling aman, selamat, lancar, barokah, dan hidup yang afiat, yang sukses. Amin. Hidayah tetap terjaga sampai tutup kol ajar hati masing-masing. Amin. Pengalaman yang jelek belum tentu seterusnya jelek. Selama masih ada waktu, silakan diubah. Insya Allah itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Muslim Ahmad Saleh untuk mendoakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anji aimatana wa anji jamatana wa mansur aimatana. Allahumma anji jamatana. Allahumma barik aimatana wa anji Allahumma barik jamatana. Allahumma asri aimatana wa asri jamatana wa masfi aimatana wa masfi jamatana. Allahumma najina wa alina wa aimatana wa jamatana min al-qawmi al-qalim al-amalin. Amin. Allahumma fakina fiddin. Allahumma alina ta'ala kitab. Allahumma atina hikmah. Ya Allah yang memberikan bagian dan jalan pada kami, ya Allah berikanlah mudah-mudi yang sedang sekolah, yang sedang melanjutkan pendidikan, yang sedang bekerja, memberi aman, selamat, lancar dan barokah. Memberi jamaah yang sedang bekerja, memberi bekerja dengan lancar, rezeki yang lancar barokah. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa